Kita tunggu moderatornya, Dr. Badriah. Nggak ada suaranya. Mana nggak kiriman terakhir habis. Habis. Amin. Webinar ya.
Yo. Halo, ada? Itu mana? Mas jalan lagi? Bu, ketemu aku, Bu. Nangis dulu. Tes, tes, tes. Apa? Masuk. Tes, tes. Masuk ya. Oh, tangisnya. Apa nih? Tes, tes, tes. Nangis ya. Gimana sih? Kayak itu aja.
Misalnya nggak bisa tes. Upgrade. Tes. Kita. Mulai. Rina is online belum? Dan runner tapi ya dia perang. Aku situ Kartika. Kamu pribadi kui. Kapan? Saya kapan? Apanya? 3. 20. 20 Bang. Itu 20 ini. Kebalik dulu sih. oke. Jadi berarti Dari ngecek kelas. Pokoknya aku nggak bisa bikin. Jadi, saya gue ngeceki tanggal-tanggal itu. Selamat siang. Halo. Siang, Dok. Ya, Dokter Hadi sudah siap? Halo. Buat apa? Ngobrol latihan aja ya? Latihan. Ngobrolnya. Oke. Terima kasih. Halo, Dokter Linda. Halo, Oma. Halo, Dokter Titis. Halo. Dokter Titis. Halo, Bu Ya, Oma. Bu Ina. Oma, sorry nggak pakai video. Oma, ini aku mute dulu ya, soalnya ini berisik banget di RSC. Lagu Padamu Negeri. Oke? Oke. Aku mute dulu. Iya, iya. Ya, Bu Linda. Ya, terima kasih.
Terima kasih, Dokter. Tahunya kita mulai. Dokter Widodo sudah. Ya, ini udah jam 12, jam 2. Kita bisa dimulai, Dokter Badria. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, adik-adik semuanya, semua peserta webinar, di mana saja berada, kita panjatkan, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita bisa berkumpul dalam acara seminar webinar dengan judul Dampak Mental Emosional pada Mahasiswa Selama Pandemi COVID-19. Sebelumnya, kami yang pada hari ini, yang pada pagi hari ini kehilangan kakak guru kami, senior kami, Dr. Ahmadi Nurhuda SPKJ, yang pada pagi hari tadi dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon kepada seluruh peserta webinar ini mengirimkan doa Al-Fatihah bersama-sama. Kita mulai Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Semoga arwah beliaunya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimohon ampunannya. Terima kasih pada peserta webinar ini. Bapak Ibu yang saya hormati, semua peserta webinar, seperti kita ketahui bahwa pada saat ini sejak bulan Maret seluruh dunia termasuk Indonesia mengalami adanya pandemi COVID-19. Akibat dari pandemi COVID ini banyak dampak yang terjadi. Sektor-sektor terutama termasuk sektor pendidikan. Yang mana akibat dari pandemi ini semua sekolah dari SD sampai kuliah atau perguruan tinggi semuanya disekolahkan atau dirumahkan, belajar lewat di rumah dengan online. Untuk itu kami dari Persatuan Perhimpunan Kedokteran Jiwa, Spesialis Kedokteran Jiwa Cabang Semarang akan mengupas tuntas apa dampak dari pembelajaran di online terutama khusus pada mahasiswa. Pada sore hari ini ada dua pembicara pakar kami dari PDSKJI Cabang Semarang, yaitu Dr. Inawati Yusuf MKS SPKJ, MKS SPKJ, dan Dr. Widodo Sarjana AS MKM SPKJ. Kepada beliau pertama kali kami persilakan pada Dr. Inawati Yusuf untuk mempresentasikan. Kami beri waktu 15 menit. Monggo Dr. Inawati Yusuf untuk mempresentasikan. Monggo. Ya, terima kasih waktunya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan penyampaiannya bisa mendapatkan manfaat. Tadi hari ini sebetulnya kita sedang berduka, jadi mungkin hari ini perasaan tidak menentu, tapi saya coba untuk memberikan sedikit pencerahan pada para pengelola institusi untuk pembelajaran ini dengan menampilkan emosional mahasiswa yang selama pandemi kurang lebih 4 bulan ini. Iya, saya lanjut saja supaya waktunya
Tujuannya adalah saya akan menyampaikan prevalensi stres mahasiswa di beberapa institusi dan tips mengatasi stres sederhana. Slide. Ya, kenapa saya mengambil tema tentang kuliah online? Saat saya membaca di internet, itu data dari lembaga pers mahasiswa yang ada di Jakarta, dalam 1 bulan kuliah online, didapatkan 7% dari 37.000 mahasiswa di sini yang melakukan pengisian kuesioner, terdapat stres pada mahasiswa sekitar 7,5% sampai 33%. Slide. Ya, slide. Nah, di sini ada tingkatan berbagai semester, yaitu yang tertinggi pada semester 2, mungkin karena baru saja masuk kuliah, itu 33,9%. Sementara itu semester 6, semester 4, sekitar 30 dan 28, dan yang paling rendah adalah di semester 8, itu 7,5%. Slide selanjutnya. Nah, dari data yang saya ambil, ini tidak semua, saya ambil sebagian, ya kita bisa pahami karena ini juga mahasiswanya. Kemudian pada poin 80% itu kurang paham terhadap kuliahnya, jadwalnya yang belum jelas karena pandemi ini mendadak sehingga bagian institusi belum membuat jadwal yang jelas juga dosennya yang harus memberikan kuliah yang harus berganti secara online. Dan masalah internet, mungkin internet di sini bisa putus nyambung, masalah kuota, dan sebagainya. Dampak daripada psikologis yang ini akan saya soroti lebih dalam adalah 81%, di mana konsentrasinya yang kurang dan mahasiswa ini lebih sensitif, kadang mudah marah. Lanjut. Analisis yang lain, ya di sini dari 50 mahasiswa yang digunakan mengisi kuesioner dengan Google Form, ini terkait dengan mental emosional mahasiswa. Ya, di sini mahasiswa S1 dan profesi. Yang mengikuti responder ini adalah usianya 18 sampai 24 tahun ya. Lanjut. Sebagian besar sekitar 46% ada di lokasi Semarang. Dan selanjutnya adalah di luar kota atau luar pulau. Kemudian yang ada di rumah sendiri atau rumah orang tua, ini 76%, sehingga ini juga sebagai support ya, kalau di rumah orang tua itu support untuk masa-masa pergantian ini dengan kuliah kulon, mungkin banyak yang mensupport. Lanjut. Kemudian yang mengisi 44% itu adalah profesi, dan yang lain adalah mahasiswa S1 semester 4 sampai 6, tertinggi juga 52%, dan yang baru masuk malah justru kecil, 1 sampai semester 1 sampai 3 4% ya. Lanjut. Sumber internet yang digunakan kebanyakan Wi-Fi, kemudian kualitas internet sudah secara baik ya, hanya 10% saja yang kurang baik kualitasnya. Lanjut.
medianya banyak yang kita gunakan karena ada macam-macam, yaitu yang terbanyak adalah Zoom, MS Team, seperti sekarang kita menggunakan Zoom, ada yang menggunakan WA ya, dan yang lain sebagainya. Lanjut. Nah, kuliah online ini bagaimana menurut daripada mahasiswa? Ini membantu sebetulnya ya. 62% itu netral, setuju yang membantu bahwa kuliah ini dapat dilanjutkan ya. Tetapi masih ada 30% yang merasa mungkin kurang mampu, jadi kurang setuju, masih lebih jelas dengan tatap muka. Lanjut. Ya, jadi yang terbanyak di sini 92% itu adalah menggunakan PPT dan penugasan. 70% itu dengan diskusi atau video. Yang lainnya hanya 2%. Saya kira cukup bagus ya, PPT, diskusi ada, penugasan ada, video ada. Lanjut. Penyampaian materi ini bagaimana? Apakah yang diberikan dapat menunjang pemahaman mahasiswa? Secara setuju sudah 36% ya. Jadi hanya sedikit yang masih belum bisa ya, hanya 16% mungkin 1/5 ya. 16% yang tidak setuju. Lanjutkan. Dosen pengampunya mata kuliah sudah melaksanakan dengan baik. Setuju 50%, di sini mahasiswa mengakui bahwa dosen-dosennya sudah berusaha melakukan kuliah online ini dengan baik. Lanjut. Saya menggunakan akses media yang dengan mudah. Jadi di mahasiswa ini menggunakan akses media, ini sudah 4 bulan berjalan, 78% sudah bisa menggunakan akses online dengan baik. Lanjut. Teknik pelaksanaan di sini 46% netral ya. Masih 28% itu tidak setuju. Lanjut. Nah, ini tadi yang mau saya gambarkan bagaimana mental emosional mahasiswa. Ya, kita lihat di sini bahwa terdapat depresi ringan, sedang, berat. Itu kalau sedang dan berat itu 46%. Sedangkan yang ringan saya ini pisahkan karena mungkin yang ringan ini kita bisa dengan suportif, kita bina, kita kasih penjelasan, kita kasih support, bisa cepat pulih kembali. Perhatian dalam tanda petik di sini sekitar 46%, hampir 50%. Jadi ini perlu ada pengawasan ya. Lanjut. Kemudian untuk kekurangan neurotransmitter, saya menggunakan kuesioner kekurangan neurotransmitter dopamin ini menggunakan kuesioner ya yang saya ambil dari Doping. Saya lupa kuesionernya, tapi ini bukan saya yang mengarang, tapi ada kuesioner yang memang sudah jadi. Jadi tadi kan kita menyebutkan bahwa sekitar 40% tadi mahasiswa perlu ada pengawasan. Dan di sini memang mendukung tentang kekurangan neurotransmitternya, itu sekitar yang sedang dan parah 44%. Ya, jadi perlu ada pengawasan. Lanjut. Nah, tadi untuk mendukung karena tadi depresi, ada kekurangan serotonin. Di sini terlihat ada 42% yang serotoninnya kurang. Ini juga dengan menggunakan gejala dengan kuesioner. Ada 42%. Jadi seiring ya saya lihat. Kita lanjutkan. Tadi tentang depresinya. Kita tentang stres kroniknya sekarang gimana? Stres kroniknya yang terlalu parah 8%. Ya, mungkin ada yang sudah stres dulu, pernah stres.
Nah, sekarang ada lonjakan atau berulang stres kembali. Itu ada 8%, dan yang sedang 4%. Lanjut. Nah, stres kronis ini yang disebabkan karena kelelahan adrenal yang parah ada 18%. Sedangkan yang sedang adalah 12%. Jadi mungkin di sini disebabkan karena apa? Disfungsi daripada kortisol ya. Lanjut slide-nya. Nah, sehingga permasalahan di sini adalah berdasarkan kuesioner yang diisi oleh 50 mahasiswa, itu terdapat 54% tidak depresi. Jadi ada masih siswa sebanyak 54% masih mengalami mental yang baik, yang masih bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Dengan 34% itu kekurangan dopamin ringan dan 42% kekurangan dopamin ringan, serotonin ringan ya. Kemudian 62% tidak stres, dengan 44% tidak ada disfungsi daripada adrenal. Nah, Dokter Ina, waktu tinggal 5 menit. Ya, baik. Sistem kolon ini maka kualitas internet belum stabil, sistem pelajarannya perlu kompetensi dan pemahaman kurang, pelaksanaan ujian belum efektif. Lanjut. Nah, kita akan melihat dulu tentang kerja hormon ini. Bagaimana ini bisa terjadi sehingga kita bisa mengatasi masalah. Hormon ini adalah yang memacu, merangsang, menggiatkan supaya tadi kita tidak menjadi stres ya. Lanjut. Nah, bagaimana kita tahu caranya? Ini cara yang untuk sendiri, dilakukan sendiri, tidak dengan obat. Lanjut. Nah, inilah mulanya. Kita ada COVID-19. Kita akan terjadi perubahan sendiri, kita menjadi rasa takut, perubahan lingkungan dalam situasi belajar kita berubah menjadi tatap muka dan online, sehingga yang terjadi stres itu adalah yang kita namai distress ya, stres yang berkelanjutan. Dengan misalnya kita punya komorbid ya, hipertensi, DM, obesitas, sehingga kortisol ini meningkat ya. Dengan meningkat maka tadi dengan kuesioner ada yang disebutkan tentang bagaimana kepengen makan gula enggak yang manis-manis, itu ada di kuesioner ya. Perasaan takut ada enggak, perasaan mual ada enggak, gangguan pencernaan, itu yang tadi ditanyakan untuk menilai kortisolnya meningkat atau tidak. Demikian juga dengan tidur yang ditanyakan, karena itu berhubungan dengan mekanisme sirkadian. Nah, semuanya ini juga akan menimbulkan efek imun turun ya. Jadi kita jadi imunnya akan turun. Hormon yang lain bagaimana yang berhubungan dengan kortisol tadi? Itu adalah dopamin dan serotonin yang mengganggu sehingga kita tidak konsentrasi belajarnya, motivasinya turun. Serotonin misalnya memori belajar kok lupa-lupa terus ya gimana? Nafsu makan bisa meningkat atau nggak mau makan. Perilaku tidur sulit ya. Perilaku sosial, malas ketemu teman, tidak bergairah. Nah, yang akan kita tingkatkan adalah hormon oksitosin dan hormon endorfin. Bagaimana hormon oksitosin ini kita tingkatkan? Karena tidak merasa tidak ada tadi teman yang di kos itu tadi tidak punya teman. Kemudian yang endorfin itu adalah anti stres, anti sakit. Bagaimana kita bisa happy, nggak ketemu teman, dan sebagainya. Maka hormon ini harus kita tingkatkan ya. Hormon ini kita tingkatkan. Tadi ini mekanismenya ya, tadi dari yang di otak sampai yang di usus, pencernaan, imun, dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini ada hormon happy-happy. Gimana ya? Nah, karena ini saya gambarkan secara umum ya, karena kalau nanti ada yang awam mungkin bisa memahami. Hormon serotonin itu adalah untuk membuat mood stabilizer-nya,
mood saya kok nggak enak ya, hari ini sedih, besok kok senang, kok sedih, dan sebagainya. Jadi tadi kekurangan serotonin gimana kalau secara umum bisa diberikan? Harus makan ya, ada asam aminotriptofan. Maka mungkin kalau yang kos, mungkin dari institusi ada yang memberikan sembako seperti itu ya, itu untuk menangkal, untuk meringankan biaya ya. Kalau dopamin ini reward, nah ini saya berikan kepada dosennya ya. Ini rewardnya apa nih? Wah, tugasnya banyak, dosennya ngajarnya nggak paham, nggak ada reward nih. Nah, mungkin dosennya bisa bantu support dengan reward apa ya yang kita kasih, misalnya seperti itu. Ya, kemudian oksitosin, gimana kita bisa senang ketemu teman-teman, ya relasi dan sebagainya. Endorfin, nah, kita perlu olahraga nih di rumah supaya ada suatu mekanisme tubuh, metabolisme tumbuh berjalan dengan baik sehingga kita menjadi baik. Lanjut. Nah, bagaimana hormon-hormon stres ini kalau sudah kita lakukan, kita kelola, kita beri, tetap aja mungkin belum bisa. Nah, nanti berarti kita harus memberikan suatu apa tadi yang dibawakan Dr. Widodo. Lanjut. Lanjut. Nah, kita sudah sampai kesimpulan ya dari dua tadi kasus yang saya bawakan bahwa dampak COVID ini pencetus gejala stres tadi baik di lingkungan dengan teman, lingkungan pelajaran, nah, itu akan membantu pencetus daripada stres tersebut. Nah, strategi kulon ini sangat membantu dalam proses belajar mengajar. Paling tidak kita bisa setiap hari mempunyai aktivitas belajar. Ya. Dari distres ini yang ada dari dosen dan mahasiswa, harapan saya masih dalam masa penyesuaian. Kita tunggu mungkin 6 bulan ke depan sudah lebih mapan, apakah sudah bisa berjalan dengan baik. Nah, perlu strategi supporting di sini tadi, yang tinggal bersama orang tua itu mungkin lebih baik, supportingnya ya, atau keluarga di rumah. Pemberian reward, perhatian dosen mungkin, subsidi sembako untuk yang di kos-kos, olahraga di rumah, komunikasi mungkin dengan WA, dengan teman dan saudara, keluarga. Ya, saya kira untuk tema tadi ini, kira-kira masukannya adalah seperti ini, proses terjadinya sudah saya jelaskan. Tip cara yang sederhana yang untuk yang ringan-ringan sudah saya kerjakan, ringan tetapi belum ada perbaikan. Nanti kita lanjutkan dengan tema kedua untuk Dr. Widodo, tipsnya lagi untuk melakukan bagaimana caranya. Jadi di sini saya ambil suatu mungkin kalimat motivasi sehingga kalau kita berpikir negatif, kita tidak akan memberikan kehidupan yang positif. Mungkin motivasi ini bisa kita simpan atau kita kalau kita lemah untuk memacu hormon-hormon kita supaya kita bisa lebih positif lagi. Mungkin sekian, terima kasih yang saya bawakan. Kalau ada yang belum jelas atau perlu didiskusikan, nanti kita diskusikan. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Dr. Ernawati Yusuf yang sudah dengan gamblangnya, dengan jelasnya menjelaskan bagaimana dampak dari mahasiswa selama pandemi COVID dalam hal pembelajaran. Untuk itu kami pada semua peserta mungkin ada hal-hal yang belum jelas atau kurang jelas. Silakan dari para peserta webinar ini untuk pertanyaan kami buka satu termin dengan satu termin 3 pertanyaan. Silakan. Ada yang mau bertanya dari para peserta?
Mungkin ada hal-hal yang belum jelas dari paparan tadi. Kayaknya belum ada ya. Oke, sambil kita menunggu dari pertanyaan-pertanyaan atau paparan yang belum jelas tadi itu, mungkin kami akan melanjutkan dulu. Kita tampung dulu pertanyaan itu, pertanyaan itu dituliskan lewat chat sehingga kami nanti bisa ada waktu yang terakhir bisa kita usahakan lagi mungkin. Untuk kedua, karena belum ada pertanyaan sehingga kami akan melanjutkan dengan sesi yang kedua oleh Dr. Widodo Sarjana yang pada siang hari ini beliau akan menjelaskan tentang bagaimana tips-tips mengatasi dampak psikologis kuliah online itu. Kepada Dr. Widodo, SPKJ kami persilakan untuk mempresentasikan. Tes. Dengar, Ji? Ya. Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Dr. Siti Badriah, spesialis kedokteran jiwa yang sudah memberi kesempatan saya untuk mempresentasikan. Ini saya kasih judul tips mengatasi dampak psikologis PJJ, pembelajaran jarak jauh. Sebelumnya juga terima kasih kepada semua guru-guru saya, senior-senior saya, teman-teman sejawat, juga semua audiens yang sudah berkenan untuk mengirimkan doa kepada senior saya, guru saya, Dr. Ahmadi, spesialis kedokteran jiwa, yang hari ini berpulang. Mudah-mudahan doa kita semua bisa meringankan perjalanan beliau. Baik, saya langsung mulai saja. Di sini judul yang saya bawakan adalah tips untuk menghadapi dampak psikologis pembelajaran jarak jauh atau kulon. Nah, jadi di lembar pertama ini saya memilih gambar. Ada beberapa kapal, baik itu kapal yang besar maupun kapal yang kecil tanpa mesin dan kapal-kapal yang lainnya. Bahwa yang pertama kali perlu dipahami bahwa kita semua ini ada di ombak yang sama. Kita sedang mengalami gelombang yang besar, di mana masing-masing dari kita diwakili oleh gambar itu. Kapal yang besar ada yang kuat terhadap ombak itu, ada yang lemah, ada yang sedang kekuatannya. Jadi we are in the same storm, but we are a different boat. Okay, next slide. Nah, jadi tadi kan sudah dijelaskan hasil penelitian dari Dr. Inawati Yusuf. Ini saya bandingkan dengan hasil dari survei nasional. Kalau tidak keliru ini masih di bulan Mei, di mana ada pemeriksaan swaperiksa, artinya bahwa kita bisa mencoba untuk mengetahui apakah kita itu mengalami kecemasan, depresi, atau trauma psikologis. Dari 2.364 itu didapatkan 3 yang cemas dan depresi. Kemudian ini diambil dari 34 di provinsi di Indonesia. Dan hasilnya ternyata 31% tidak ada masalah psikologis, di mana saya sebut di situ bahwa dia mempunyai suatu ketahanan yang baik. Kemudian 69% mengalami masalah psikologis, di mana masalah psikologis ini timbul karena ada godaan untuk jatuh. Artinya ada godaan untuk terpuruk.
Nah, kalau dibandingkan dengan yang tadi, penelitian yang dilakukan oleh Litbang dari LPM tentang pelaksanaan PJJ, itu ada 7% dari 37.000 sekian mahasiswa yang mengalami suatu dampak mental emosional. Kemudian yang dari kesimpulan yang didapat tadi, bahwa salah satunya menyebutkan, halo, ya, tidak jelas suaranya atau bagaimana? Oke, saya lanjutkan. 4 bulan melakukan kulon ini ternyata ditemukan ada distres pada dosen dan mahasiswa, di mana masih dianggap sebagai masa penyesuaian. Nah, saya berharap sih sama sih, walaupun untuk gangguan penyesuaian seharusnya tidak boleh sepanjang itu, tidak sampai ke 4 bulan. Nah, untuk mencoba membandingkan, next slide, rekan-rekan bisa mencoba untuk membuka di www.pdskci.org. Di situ ada swab reksa, jadi kalau dibuka di halaman pertama itu, yang saya beri tanda panah merah, itu adalah swab reksa terhadap 3 kemungkinan adanya gangguan jiwa yang mungkin bisa terdeteksi awal oleh screening yang disediakan. Di situ nanti kita akan dapat jawaban, misalnya Anda tidak mengalami gangguan jiwa, Anda tidak mengalami depresi, Anda tidak mengalami cemas, dan Anda tidak mengalami trauma psikologis. Kalau memang nanti hasilnya itu mengarah ke sana, maka jawabannya adalah dipersilahkan Anda untuk menuju atau merujuk ke profesional yang ada. Next. Oke, apa sih yang disebut sebagai godaan untuk jatuh? Jadi memang dengan kondisi yang baru, kita perlu beradaptasi, dan sebagian besar ketika sudah berjalan selama ini memunculkan rasa yang tidak nyaman. Jadi yang disebut sebagai emosi-emosi negatif itu sebenarnya adalah emosi yang wajar. Itu ada, tetapi karena menimbulkan rasa tidak nyaman, maka dia disebut sebagai emosi negatif. Jadi godaan untuk jatuh adalah ketika kita terisolasi, ketika kita harus berada di rumah terus, ketika kita harus belajar dengan menggunakan metode yang baru, yang seperti ini, maka seringkali kita berpikir bahwa wah ini kok saya tidak mudeng dan tidak bisa bertanya secara langsung dan lain sebagainya, sehingga akhirnya kita jatuh ke dalam emosi-emosi yang negatif seperti tadi depresi, kemudian cemas, was-was, dan lain sebagainya. Oke, next slide. Nah, tadi kita lihat bahwa ada 89% yang mengalami masalah psikologis karena mereka tergoda untuk jatuh atau tergoda untuk terpuruk, sehingga muncul emosi-emosi negatif itu membesar. Tetapi ada juga yang 31%, kalau yang diambil dari 34 provinsi tadi, itu tidak ada masalah psikologis. Di sini salah satunya karena adanya ketahanan atau biasa disebut sebagai resiliensi. Oke, saya nyalakan videonya. Ini ujian gimana yang ini? Sasaran keselamatan pasien. Oke. Sasaran keselamatan pasien. Kecuali peningkatan komunikasi yang efektif nih, Jono. Kecuali bukan ya berarti.
Sudah semua ya? Sudah semua, Ji. Jadi yang disebut ketahanan ini adalah suatu kondisi di mana seseorang yang jatuh, kemudian dia mampu untuk cenderung untuk bangkit kembali. Atau bisa disebut juga sebagai seberapa baik seseorang yang beradaptasi dengan peristiwa dalam kehidupan mereka. Nah, sekarang kita semua ini mengalami suatu kondisi di mana ada pandemi yang memaksa untuk para mahasiswa itu belajarnya dengan metode yang baru. Bukan dengan metode yang seperti dulu yang langsung berhadapan atau offline seperti itu. Cukup sulit untuk beberapa mahasiswa kedokteran karena ada hal-hal yang seperti skill, cara wawancara pasien dan lain sebagainya itu membutuhkan supervisi langsung dan harus bertemu dengan pasien, di mana pada masa saat ini bahkan untuk bertemu pasien pun boleh dibilang tidak memungkinkan. Nah, tetapi apakah resiliensi ini akan terbentuk begitu saja? Kalau kita bilang ke diri kita bahwa saya tidur malam ini, besok pagi resiliensi saya akan menjadi lebih kuat. Sebenarnya tidak bisa seperti itu karena resiliensi ini ada proses pembentukan atau ada tahap-tahap yang harus ditempuh supaya terbentuk ketahanan. Sehingga kemampuan kita untuk kembali, bangkit kembali, tidak jatuh terpuruk itu bisa menjadi baik. Ibarat bola, maka ketika bola itu dijatuhkan, maka dia harusnya bisa membal atau mentul dari lantai, kemudian kembali ke atas lagi. Bukan seperti bola kaca yang ketika dilempar, kemudian jatuh, pecah, berkeping-keping, dan tidak bisa kembali lagi. Oke. Dari ketahanan atau resiliensi ini, maka kita bisa membagi bahwa ada beberapa orang yang tadi masuk ke 31% ketika menghadapi satu kondisi bencana, mereka biasa-biasa saja. Artinya bahwa mereka bisa menghadapi itu dengan biasa-biasa saja. Yang kedua adalah mereka yang mempunyai ketahanan resiliensi yang cukup baik. Artinya, oke, kaget dengan kondisi ini, tetapi kemudian cepat bangkit dan kemudian beraktivitas seperti biasa dengan protokol-protokol yang sudah diberikan. Yang ketiga adalah mereka yang jatuh dan membutuhkan bantuan untuk bisa kembali ke resiliensi yang kembali ke ketahanan yang seharusnya dipunyai untuk menghadapi pandemi ini. Jadi mereka membutuhkan teman untuk curhat, membutuhkan profesional untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Kemudian ada juga kelompok-kelompok yang memang sebelumnya sudah mempunyai kerentanan sendiri, misalnya anak-anak geriatri atau orang-orang yang sepuh, kemudian mereka yang dulunya memiliki gangguan jiwa, dengan adanya pandemi ini bisa jadi menjadi lebih meningkat karena secara survei sudah cukup banyak dibuktikan bahwa ternyata kasus-kasus gangguan jiwa itu meningkat bersama dengan munculnya pandemi. Oke, next slide. Oke, jadi ini salah satu definisi tentang resiliensi yang dikatakan oleh Holling, seorang profesor, di mana resilience adalah suatu ukuran dari persisten sistem dan kemampuan mereka untuk menyerap perubahan dan gangguan dan bisa masih tetap memaintain atau menjaga hubungan di antara populasinya dia atau variabel-variabel yang state variable, artinya bahwa variabel yang tetap, menjaga di variabel yang tetap. Oke, jadi banyak sekali definisi mengenai resilience dan banyak sekali buku-buku yang terbit dan memunculkan tips-tips bagaimana supaya kita bisa mempunyai ketahanan yang baik terhadap stresor yang muncul. Next slide. Nah, di sini adalah model portofolio ketahanan yang diusulkan oleh
John Greig namanya tahun 2014, di mana ketahanan itu sebenarnya muncul dari dua hal, dari inner self dan dari outer self. Artinya yang inner self adalah bagaimana kita mengatur diri dan bagaimana kemampuan kita memahami diri kita itu sendiri. Sedangkan yang outer self adalah dari sisi luar, bukan dari dalam diri kita, itu tentang hubungan interpersonal. Oke, next slide. Nah, cara membentuk ketahanan di sini ada 3. Yang pertama adalah menjaga kesehatan. Seperti tadi Dr. Inawati sudah menjelaskan pada pada slide-nya bahwa banyak sekali aspek biologis, terutama pada neurotransmitter dan hormon, akan berpengaruh terhadap kondisi psikologis kita, terhadap kondisi mental emosional kita. Nah, di sini adalah yang penting untuk dijaga adalah kesehatan, karena raga ini merupakan wadah bagi jiwa kita. Kita bisa melihat pola makannya harus seimbang. Yang kedua, tidur. 7-9 jam sebenarnya yang disyaratkan. Dan yang ketiga adalah olahraga teratur, minimal 30 menit dalam 1 hari atau 1 kali olahraga itu. Kelihatannya memang klise, tetapi kalau kita mencoba untuk kembali mengaca, kembali melihat diri kita sendiri, apakah benar sih pola makan kita sudah sehat dan seimbang? Kalau saya pada diri saya sendiri, banyak sekali makanan-makanan yang saya makan itu masih memang belum seimbang. Saya banyak makan gorengan, kolesterol tinggi, kemudian buahnya sangat sedikit, sayur dan jus sangat sedikit. Tidur, apalagi tidur. Di masa pandemi ini, malah tidurnya kadang-kadang orang sangat berkurang, di mana tugas itu kadang-kadang semau dosennya sendiri, jam sekian, dan kadang-kadang memang kebetulan dosennya juga punya waktunya juga pas jam segitu. Oke, belum lagi kalau dibaca dari yang tadi penelitian LPPM itu, dosen ngasih tugas, kemudian belum selesai sudah ada tugas lagi, untuk mengejar kompetensi yang ada. Kemudian olahraga teratur. Ini juga mungkin kita melakukan olahraga, tetapi kontinuitas atau keteraturannya yang belum kurang. Jadi untuk menjaga kesehatan ini adalah hal yang ditulis nomor 1, sangat penting, apalagi di masa pandemi seperti ini. Pola makan, pola tidur, dan olahraga ini untuk menjaga imunitas kita, sehingga nanti kita tidak akan terpuruk, atau setidaknya tubuh ini akan menyangga emosional kita supaya tidak mudah untuk masuk dalam keterpurukan. Next slide. Kemudian yang kedua adalah untuk cara membentuk ketahanan adalah menetapkan tujuan, dalam arti apa yang akan saya lakukan. Nah, dalam rangka menetapkan tujuan ini, yang pertama kali harus dilakukan adalah apa yang disebut sebagai self-discovery. Artinya kita harus mengenal diri kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang ingin kita lakukan, apa yang butuh kita lakukan. Jadi kalau yang namanya mahasiswa, yang namanya murid itu, setahu saya dari dulu, jam yang paling disukai ketika kuliah, ketika sekolah itu adalah jam kosong. Jadi ketika ada jam kosong itu, hore, kayak gitu. Nah, self-discovery ini adalah menetapkan tujuan kita. Kita itu tujuannya apa? Kenapa sih kok saya suka belajar tentang ini? Kenapa saya memilih di Fakultas Kedokteran? Seperti itu. Ketika kita sudah menemukan diri kita, jadi self-discovery ini bisa ditemukan atau didapatkan ketika kita melakukan apa yang disebut sebagai me time. Jadi yang disebut me time itu bukan yang namanya bareng-bareng dengan teman-teman dolan, kemudian belanja-belanja ini itu, bukan. Tetapi self-discovery yang dimaksud di sini, me time-nya adalah kita kembali mengenal diri kita. Kekurangan kita apa, kelebihan kita apa yang saya inginkan, apa yang saya butuhkan. Nah, ketika kita sudah bisa mengenal diri kita, maka baru kita bisa ke arah mengembangkan empati. Artinya, kita mengerti bahwa
oh ada orang yang butuh. Kita tahu kebutuhan mereka, kita bisa menanyakan kebutuhan mereka. Nah, ketika mengenali kebutuhan itu, maka kita bisa langsung ke nomor 4, bersikap proaktif atau membantu mereka. Karena sebagian besar manusia itu adalah ingin hidupnya bermanfaat untuk orang lain. Bukan mengganduli orang lain, tapi bermanfaat kepada orang lain, sehingga kita bisa bersikap proaktif. Dengan hal-hal yang seperti ini, yang nomor 2 ini, menetapkan tujuan ini akan membentuk ketahanan kita, akan memperbaiki atau meningkatkan resiliensi kita. Next slide, yang ketiga adalah membina hubungan. Nah, jadi kita harus yakin pada diri kita bahwa kita ini bisa membina hubungan yang baik dengan orang lain. Di mana cara membina hubungan yang baik ini adalah kita menjalin komunikasi yang asertif. Apa sih komunikasi yang asertif itu? Komunikasi yang asertif itu adalah komunikasi di mana kita punya kemampuan berkomunikasi untuk mengungkapkan atau menyampaikan apa yang kita inginkan atau kita pikirkan kepada orang lain tanpa membuat orang lain itu tersakiti, tanpa membuat orang lain itu menjadi tidak nyaman dengan apa yang kita ucapkan. Jadi komunikasi yang semacam itu ternyata juga membentuk ketahanan, dan itu harus dilatih terus-menerus. Dengan syarat yang nomor 3 itu adalah bicara hal yang baik. Nah, jika ternyata kita nggak punya hal yang baik untuk dibicarakan, maka diam itu adalah pilihan yang lebih bagus daripada kita tidak bisa bicara hal yang baik. Di sini berbicara yang baik itu bisa jadi merupakan pembicaraan yang langsung ataupun pembicaraan via media sosial misalnya. Kita tidak menyaring berita, tahu-tahu terus mengirim ke sana, mengirim ke sini, dan lain sebagainya. Sehingga itu akan membuat orang lain tidak nyaman. Next slide. Oke, jadi ini adalah contoh dari yang tadi, membina hubungan, bahwa menjalin komunikasi yang asertif. Ini beberapa kalimat atau bahasa yang digunakan, di mana ada bahasa yang sifatnya accusing language atau assertive language. Jadi kalau kita bilang, aku ingin kamu membuatku berhenti membuatku marah. Sebenarnya itu menunjuk kepada orang lain, menyalahkan orang lain karena dirimu, maka aku marah. Ini sebuah kalimat yang bukan kalimat yang asertif. Sebaiknya diganti dengan saya merasa sedih dan tersakiti. Itu cukup. Seperti itu. Dan sebagainya, dan sebagainya. Oke, next slide. Nah, ini sekarang kita masuk ke dalam tips-tipsnya. Yang pertama, ini kalau singkatannya, karena ini yang yang menerbitkan atau yang membuat adalah dari kelompok pembangun resiliensi jerapah, maka mereka membuat singkatannya adalah JIRAF juga, di mana G-nya adalah grow your thinking. Jadi kita harus lebih banyak berpikir, seperti misalnya, saya rasanya seperti sumbu pendek, dalam arti menghadapi satu kayak gini langsung kita berespon. Kita bereaksi. Jadi bereaksi terhadap, kok aku ini, seperti itu misalnya. Tapi kalau berespon itu berbeda, di mana berespon itu adalah kita berpikir dulu. Kalau saya seandainya tadi berpikir atau menempatkan diri saya seperti ini, apakah saya juga akan semarah itu? Itu akan berbeda. Kemudian invest in positive relationship, artinya kita menginvestasikan hal-hal yang positif di dalam hubungan dengan orang lain. Kemudian regulate negative emotion, artinya apa? Artinya negatif emosi itu hal yang wajar
dan disebut negatif tadi itu adalah karena kita merasakan tidak nyaman dengan itu, bukan untuk ditinggalkan, tetapi itu kita buat atau kita regulasi, kita modifikasi bagaimana supaya diri kita, jadi yang dimodifikasi adalah diri kita, supaya emosi negatif itu bisa disalurkan atau bahkan dirubah menjadi suatu hal yang positif. Kemudian achieve balance. Artinya achieve balance itu seperti tadi yang digambar ketahanan tadi. Tadi di depan itu gambarnya adalah seorang badut sirkus, di mana dia berdiri di sebuah bola, maka supaya tidak jatuh, dia harus menjaga keseimbangannya. Ke kanan, ke kiri, kanan, kiri, supaya dia tetap ada di posisi balance. Kemudian, feed positive emotion. Artinya, kita hanya makan hal-hal yang sifatnya positif. Untuk hal-hal yang negatif, sebaiknya tidak kita masukkan ke dalam hati kita. Pun sebaliknya, ketika kita tadi berbicara, maka berbicaralah yang baik-baik saja, dan ketika, oh ini sepertinya tidak baik untuk saya omongkan, akan lebih baik, kita diam. Kemudian F, foster self-compassion tentang diri kita sendiri, seperti self-discovery, kita temukan diri kita, dan kemudian yang E-nya adalah elevate hope, atau kita tingkatkan harapan kita. Ya, harapan kita itu bahwa kita mampu untuk menghadapi atau untuk beradaptasi dengan kuliah online yang memang metodenya saat ini yang paling memungkinkan dilakukan adalah yang seperti ini. Next slide. Oke, jadi ini saya ambil dari Mustafa Sarkar. Terlalu kecil buat saya. Dr. Widodo, waktu tinggal 5 menit. Oke, ini enggak sampai 5 menit kok, tinggal 2 menit. Jadi, kita bisa baca di situ bahwa gunakan waktu dan proseslah negative emotion yang dialami. Misalnya ada kemarahan, ada rasa bersalah. Jadi yang namanya resiliensi tadi itu bukan ketidakhadirnya atau supresi penekanan dari negatif emosi, tapi bagaimana kita bisa memanage emosi tersebut. Kemudian kenali kemungkinan-kemungkinan dari social support yang ada, atau sebaliknya. Maksudnya apakah sosial kita bisa mendukung kita, atau sebaiknya kita bisa mendukung lingkungan sosial kita. Kemudian sama dengan yang tadi, be proactive in your personal development, pada perkembangan diri kita sendiri. Misalnya, kita bisa mengupdate kemampuan-kemampuan kita. Jadi, ternyata di masa pandemi ini banyak bermunculan artis-artis, dimana ya muncul orang-orang yang akhirnya jadi bernyanyi dan diupload di YouTube atau di grup-grup WA seperti itu, untuk membuat tadi itu endorfinnya menjadi semakin meningkat sehingga kita bisa merasakan satu kesenangan. Oke. Kemudian sensitif terhadap beberapa tipe motivasi. Misalnya, apakah ini muncul karena internalku atau eksternal nih? Dan kemudian pertimbangkan keputusan di mana kita memilih satu pilihan yang aktif dibanding dengan pengorbanan. Artinya begini, kita menolong orang bukan berarti seperti kalau ibaratnya itu lilin yang menyinari kemudian menjadi leleh terus selesai, bukan. Jadi kita menolong orang tetap memakai prinsip DRABC, di mana danger itu adalah nomor 1, baik danger itu adalah bagi diri kita atau bagi orang lain. Kemudian baru respon, airway, breathing, and circulation. Kalau itu diejawantahkan di dalam hal yang umum, artinya bahwa kalau kita menolong orang, prinsipnya adalah do not further harm, atau tidak boleh lebih menyakiti, baik itu pada yang kita tolong, karena mungkin katakanlah ada
fraktur servikal kita angkat malah kemudian jadi orang ini meninggal, atau pada diri kita sendiri menolong tetapi kemudian kita malah menjadi korban, artinya yang tadinya korban 1 sekarang menjadi korban menjadi 2. Itu sangat-sangat tidak disyaratkan. Sehingga danger pada diri kita, hormati diri kita, itu adalah sayangi diri kita, itu adalah prinsip yang nomor 1. Okay. Kemudian, to foster resilience in other, carefully provide an appropriate balance of challenge and support. Jadi, bisa kita lihat di sini bahwa banyak sekali ekspektasi dari orang-orang, misalnya pada ini karena kebetulan banyak dari mahasiswa kedokteran, maka ketika menolong orang lain, panjenengan tetap harus melihat diri sendiri juga. Jadi, kemudian juga melihat kemampuan orang lain. Jangan sampai misalnya kita menolong orang yang kesetrum listrik, kemudian kita tarik, maka kita pun akan jadi korban dan menyusahkan orang lain juga. Oke, next slide. Mungkin ini yang hampir satu terakhir. Oke, jadi ada 8 tips tadi yang dari Mustafa Sarkar ini. Reflect on what you can control and what you cannot control. Misalnya seperti saat ini. Jadi saat ini kita adalah dalam kondisi pandemi. Pada saat ini kita dalam kondisi harus mengikuti kuliah online. Itu adalah merupakan suatu stresor yang kita tahu bahwa tidak bisa kita modifikasi, kita tidak bisa mengontrol itu. So, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah kitalah yang mau tidak mau beradaptasi. Jadi, mindset itu bolehlah kita letakkan pada kondisi bahwa bisa jadi kondisi yang seperti ini adalah kondisi di mana tidak akan berubah. Kalaupun berubah itu adalah hadiah buat kita. Kita bisa kembali lagi jalan-jalan tanpa masker dan lain sebagainya. Yang tadinya dipaksa harus pakai masker karena tidak nyaman, menjadi habit, kemudian akhirnya akan menjadi lifestyle. Seperti itu. Jadi yang nanti disebut sebagai new normal itu adalah kondisi di mana secara jiwa dan raga kita merasa nyaman dengan apa yang kita lakukan karena normalnya adalah new. Misalnya kalau keluar ya harus pakai masker, itu sudah bukan merupakan suatu beban tapi sudah merasa sebagai suatu kebutuhan. Saya sih berharapnya itu pun terjadi pada perkuliahan. Jadi ketika orang datang untuk kuliah itu sebenarnya tidak hanya datang kalau PJJ ini hanya setor misalnya, setor nama, kemudian ketika dipanggil tidak berjumul. Seperti itu. Oke. For the situation you cannot control, develop a challenge mindset by taking responsibility of your reaction by learning your ABC, adversity, belief, and consequences. Ya, jadi ketika situasi ini nggak bisa dikontrol, kita harus men-challenge mindset kita sendiri. Ya. Jadi, remember that your belief atau pikiranmu bisa menimbulkan suatu konsekuensi-konsekuensi terhadap perasaan, pikiran bisa menimbulkan konsekuensi terhadap perasaan dan perilaku yang akan kita lakukan. So, tadi di quotes yang terakhir, Dr. Inawati sudah memberikan bahwa pikiran-pikiran yang negatif tidak akan memberikan perasaan ataupun perilaku yang positif. Kemudian ini yang cukup penting di mana bahwa okelah kita harus istilahnya harus tidak banyak bertemu dengan teman-teman dulu, tetapi kita tetap harus bersama. Artinya bahwa kita be apart together, di mana kita harus meregulasi pikiran kita dengan cara bercerita kepada orang lain terhadap apa yang kita pikirkan. Waktu habis, Dr. Widodo. Oke, next slide terakhir. Nah, jadi simpulannya adalah gambar kapal tadi itu, gambar laut tadi itu adalah merupakan stresor, di mana stresor itu sama kita semua mengalami. Kemudian kita berpikir apakah itu bisa dimodifikasi atau tidak. Ketika tidak bisa dimodifikasi, maka
kitalah yang harus melakukan adaptasi diri. Nah, adaptasi diri inilah yang bisa menjadi baik ketika kemampuan membal kita atau kemampuan resiliensi kita itu adalah baik dengan cara-cara yang sudah tadi kita sebutkan di atas. Oke, next slide. Terima kasih. Ini slide terakhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Ya, terima kasih Dr. Widodo yang telah dengan gamblang, dengan jelasnya menjelaskan bagaimana tips-tips untuk mengatasi gangguan-gangguan yang muncul akibat kulon tadi. Untuk itu, dari beberapa pembicara tadi, dua pembicara itu tadi, mungkin dari para peserta ada beberapa hal yang kurang jelas. Dari paparan tersebut. Untuk itu kami memberikan waktu satu termin dengan 3 penanya, baik untuk Dr. Inawati maupun Dr. Widodo. Saya beri waktu karena dari tadi saya lihat dari chatting tidak ada yang masuk, sehingga mungkin langsung saja saya buka termin pertanyaan. Monggo siapa yang mau bertanya? Saya persilakan. Bisa saya ulas kembali dari dampak psikologis akibat pembelajaran online daripada mahasiswa dari Dr. Inawati. Tadi dijelaskan bahwa dampaknya itu banyak sekali ya, terutama adanya gangguan-gangguan depresi yang di situ muncul. Depresi ringan ada 14%, depresi sedang 10%, dan berat 22%. Begitu juga adanya gangguan-gangguan stresor. Dan dari gangguan-gangguan tadi dari Dr. Widodo sudah begitu gamblang dijelaskan, kita diibaratkan seperti naik kapal di gelombang yang besar, bagaimana dengan adanya stresor yang tadi itu, kita juga bisa mengatasi hal tersebut dengan cara resiliensi tadi itu. Bagaimana kita mendapatkan ketahanan-ketahanan yang ada ketahanan secara dalam, yaitu ketahanan diri sendiri, dan outer atau ketahanan secara interpersonal. Di mana keduanya itu bisa kita dapatkan dari cara menjaga kesehatan, yang kedua dengan menentukan tujuan, dan yang ketiga membina hubungan atau komunikasi yang asertif. Mungkin dari peserta ini ada beberapa hal yang belum jelas, bisa ditanyakan pada kedua pembicara tadi. Monggo saya persilakan, saya beri waktu, masih ada waktu. Ya, ada yang mau bertanya? Dari chatting belum ada yang masuk ya? Belum ada yang masuk ya? Dari chatting saya lihat, coba saya lihat tadi. Oh ya, ini ada nih. Oke, ini ada beberapa pertanyaan dari Nihatul Istiana. Seorang yang sedang survive dalam kondisi permasalahan keluarga di rumah, sedangkan mengharuskan untuk tetap di rumah saja, justru akan menimbulkan stresor yang menjadi lebih berat. Sedangkan media sosial juga selalu membuatnya merasa insecure. Lalu apa yang bisa dilakukan sebaiknya? Monggo mungkin dari Dr. Widodo ini bisa menjelaskan. Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus, Ji. Jadi memang ada kondisi-kondisi tertentu di mana justru orang tua itu sendiri adalah merupakan sumber dari stresor yang muncul. Artinya konflik antara orang tua dan orang tua dan istilahnya
anak itu ada konflik. Jadi di situ sebenarnya kita kalau mau memandang dari sisi yang positif atau point of view yang positif, bahwa justru ketika kita dipaksa harus berkumpul dengan mereka-mereka yang dalam tanda petik kita benci atau yang sebenarnya merupakan sumber saya mengalami hal yang seperti ini, maka kita kembali ke hal yang tadi. Mencobalah berpikir dalam perspektif yang berbeda. Artinya, ketika katakanlah orang tua ngomong membentak yang seperti ini. Seperti itu, dia membentak yang seperti itu. Kita berpikir pertamanya dia benci dengan saya sejak lahir. Misalnya seperti itu. Bagaimana kalau kita mencoba berpikir yang lain dan coba kita buktikan. Yang namanya relationship atau hubungan itu adalah sebenarnya bagaimana saya mengistilahkannya? Adalah bagaimana perbaikan ke depan dari relationship itu. Artinya, kalau kita berpikir, kalau saya berpikir bahwa dia benci pada saya, apa sih yang sebenarnya diteriakkan kepada saya? Oh, ternyata yang diteriakkan kepada saya misalnya adalah harapan. Harapan yang kamu itu kalau pulang jangan malam-malam, misalnya seperti itu. Oh, ternyata ada kekhawatiran dari orang tua supaya kita tidak pulang malam, karena ketika malam ada risiko ABCD yang mungkin tidak ada yang tidak baik dan mungkin bisa menimbulkan risiko. Nah, dari situ kita bisa mencoba untuk menjelaskan bahwa saya melakukan ini, konsepnya seperti ini. Konsepnya seperti ini, dan tanggung jawab terhadap konsep itu. Saya bisa bertanggung jawab terhadap konsep yang kita ajukan kepada orang yang ada di rumah itu. Nah, apakah itu akan selalu berhasil? Tidak selalu berhasil. Tetapi ketika tidak berhasil, maka kita challenge diri kita tantang diri kita. Oke, saya akan mencoba dengan cara yang lain. Ini suara apa ya? Kita mencoba dengan cara yang lain, dan saya percaya bahwa itu tidak mudah. Tetapi tidak mudah itu bukan berarti tidak bisa. Karena seringkali kita itu berhenti ketika sudah bilang ini tidak bisa. So, kita tidak akan berusaha. Mungkin bisa di mute untuk saya coba mute punya saya ya. Apakah dari saya? Oke, bukan dari saya. Mungkin panitia bisa nge-mute punya teman-teman yang nyala. Punyanya Pak Trio Raharjo. Mungkin yang ini punya Trio Raharjo. Mungkin bisa di oleh panitia. Panitia memungkinkan nggak untuk mute punya Pak Trio Raharjo? Ya, yang namanya Pak Trio Raharjo itu baik, terima kasih. Tadi punyanya Pak Trio Raharjo yang Kemersek. Oke, saya lanjutkan. Jadi kita harus selalu men-challenge pikiran kita, mencoba melihat atau mempunyai banyak point of view
mempunyai banyak sudut pandang. Apakah itu akan berhasil? Ya kita akan tahu ketika itu kita coba. Jadi jangan berhenti, tapi yang tadi disebut bahwa tidak untuk dihindari, tetapi untuk dibuat satu regulasi atau pengaturan sehingga kita bisa menemukan, oh ternyata di sini, oh ternyata orang tua saya itu sebenarnya sangat sayang padaku, tetapi seperti syaratnya adalah berbicara dengan transaksi yang sifatnya adalah orang dewasa berbicara dengan orang yang dewasa juga, bukan antara anak dengan orang tua, bukan orang tua yang mencoba menggurui, tetapi dewasa dengan dewasa. Kira-kira seperti itu, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Ya. Terima kasih Dr. Widodo yang sudah menjelaskan dengan jelas tentang jawaban tadi. Pertanyaan yang kedua, ini datang dari saudari Kamila Hitami. Dia bertanya, adakah tools untuk mengukur resiliensi seseorang? Mungkin Dr. Widodo bisa menjawab. Halo? Halo? Ya, Dr. Widodo? Nggak Ya. dengar saya suaranya. Oh ya, ini ada pertanyaan lagi, dokter. Dari Kamila Hitami, dia bertanya, adakah tools untuk mengukur resiliensi seseorang? Oke, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus dari Dr. Kamila atau ya. Kamila. Jadi tingkat resiliensi ini bisa diukur. Jadi dan tools-nya pun sudah banyak sebenarnya kalau kita browsing. Jadi tools untuk mengukur resiliensi sudah ada. Dan sebenarnya juga ada satu buku di mana tentang bencana juga sih, itu yang membuat yang membuat suatu ukuran tentang resiliensi di masing-masing negara. Karena tingkat resiliensi ini juga dipengaruhi oleh di mana kita tinggal dan budaya setempat. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah ada. Demikian Bu Moderator. Nanti kalau misalnya mau bisa Kemis ya, baca Kemis pagi. Tapi keadaan puasa biar realnya gimana ya. Oke, monggo. Suaranya siapa lagi? Sampun, Dr. Fedria. Iya. Jawabannya ada. Ya, Oke. Terima kasih, Dr. Widodo. Satu pertanyaan lagi mungkin ini yang pertanyaan yang terakhir, Dokter. Apakah ada tanda dari teman-teman atau mahasiswa pembelajaran jarak jauh membutuhkan pertolongan dari dokter atau profesor? Artinya mungkin tanda-tandanya gitu loh. Kalau dari hasil yang tadi diteliti oleh Dr. Ina, ini mungkin yang juga tepat menjawab adalah Dr. Ina. Tapi kalau saya lihat dari yang saya baca tadi kan ada beberapa yang terdeteksi mengalami depresi sedang dan juga bahkan depresi yang berat. Saya kira kalau sudah masuk ke dalam depresi yang sedang ataupun menuju ke berat, alangkah baiknya segera berkonsultasi kepada profesional. Anda bisa ke psikiater, Anda bisa ke psikolog, artinya yang profesional yang memang mereka dilatih atau mereka belajar untuk membantu melepaskan diri dari kondisi depresi itu. Karena kadang-kadang depresi itu harus diberikan suatu terapi farmakoterapi di mana gangguan tadi di neurotransmitternya sudah cukup berat. Yang mana ketika kita bantu dengan satu psikoterapi itu kurang. Artinya
dia tidak bisa kembali baik, tetapi harus dibantu dengan farmakoterapi atau obat-obatan yang katakanlah memompa supaya serotonin itu cukup banyak di celah sinaps sehingga orang ini bisa kembali merasakan senang. Kemudian trainer olahraga yang juga bisa nanti merangsang munculnya endorfin dan lain sebagainya. Secara biologis seperti itu dan tetap digabungkan dengan psikoterapi ketika insight itu sudah mulai membaik. Demikian. Dari saya mungkin Dr. Ina ada tambahan. Ya, mungkin dari tambahan Dr. Ina mungkin dari bagaimana dalam penanganan untuk depresi tadi itu, Dr. Ina. Ya, terima kasih untuk tadi pertanyaan yang disampaikan untuk saya. Untuk kuesionernya ada, nanti bila membutuhkan bisa kami berikan, di mana kita bisa melihat hormon-hormon apa yang berperan atau yang kurang, sehingga kita bisa memposisikan terapi yang tepat. Hormon-hormon ini berhubungan dengan gejala ya, jadi tidak pemeriksaan darah, tetapi ini dihubungkan dengan gejala-gejala yang timbul. Mungkin nanti kalau memang diperlukan, kita bisa juga untuk penelitian menggunakan tools dan menggunakan pemeriksaan serum ya untuk mengetahui apakah hormon serotonin ataukah dopamin yang menurun. Untuk terapi pengobatan, saya kira jika kita sudah tidak mampu untuk mengatasinya, jadi memerlukan obat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Dr. Widodo dan Dr. Inawati. Mungkin karena waktunya yang sebenarnya mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang masih ganjel di teman-teman atau kawan-kawan semuanya. Mungkin nanti bisa di-sharingkan secara chat langsung kepada beliau berdua karena waktunya, sehingga seminar webinar kali ini kami tutup. Kami tutup semuanya. Kami mohon foto bersama. Kita foto bersama. Ya. Kita lakukan untuk foto bersama dengan pembicara sama Dr. Widodo. Menyalakan video. Dr. Widodo untuk menyalakan videonya. Ya, semua peserta disiapkan untuk menyalakan videonya semuanya sehingga kita bisa. Ya, Dr. Fitri. Sudah? Ada 4. Ya, Dr. Nafisa Dinda belum keluar gambarnya, menyalakan videonya. Elvina, Nafisa, ya, yang belum dinyalakan videonya, monggo. Sudah, oke. Pada seminar kali ini kurang lebih pesertanya adalah kurang lebih 98 peserta. Terima kasih untuk semuanya. Sehingga pada sore hari ini webinar kita dalam judul dampak mental emosional pada mahasiswa selama pandemi COVID-19 berakhir.
Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan mungkin dari selama berlangsungnya webinar ini. Atas nama panitia kami minta maaf sebesar-besarnya. Kami tutup, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kelihatan, no? Sudah ya Pak ya? Oke. Muka enggak? Terima kasih semuanya ya. Saya live. Sudah semua pada menyimak. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Dokter Ina. Terima kasih Dokter Ina. Terima kasih Dokter Wita. Terima kasih Dokter. Saya Dokter. Kalau di sini sinyalnya bagus. Iya Dokter.